Saya yakin setiap kita menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup. Amin. Pandemi ini berlangsung bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti kita, saudara. Ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya. Dan masing-masing setiap kita akan mendapatkan itu. Sebelum masuk dalam pandemi COVID, Tuhan banyak mengubahkan hidup saya. Ya, saya seorang aktivis yang cukup aktif, yang cukup banyak memberikan waktu hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelum era COVID dimulai, kira-kira bulan akhir tahun ya, jadi Desember, era COVID di Indonesia ini kan antara Maret sampai April gitu. Ya, Tuhan banyak mengubahkan hidup saya lewat banyak pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang saya dapat. Saya bukan orang yang jahat secara moral, saudara. Saya bukan orang yang suka melanggar hukum, tidak. Saya seorang ibu rumah tangga yang cukup memberikan keteladanan hidup saya di rumah bagi suami dan anak-anak saya. Saya seorang pemurah hati. Saya nggak tahan lihat orang susah. Tapi ternyata dalam era COVID ini masih ada terselip sesuatu yang Tuhan tidak mau dalam diri saya. Saya cukup bahagia melewati kenyamanan hidup saya, saudara. Saya punya suami yang sangat mengasihi saya. Saya punya anak-anak yang sangat mengasihi saya. Anak-anak yang taat dan menghormati orang tuanya. Secara ekonomi kami tidak berlimpah-limpah, tapi Tuhan cukupkan dalam segala hal. Namun masih ada saat di mana saya menikmati dalam berkat-berkat materi yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Dan di era COVID ini, saya benar-benar diremukkan hati saya. Karena ternyata Tuhan mau supaya saya tidak menyisakan sedikit pun dalam hidup saya untuk kesenangan hidup saya, saudara. Di zaman modern ini sungguh sangat miris sekali, karena kekristenan banyak jemaat yang lebih menyukai kebertuhanannya dengan hal-hal yang mistis. Mereka suka mengejar mujizat. Mereka suka terhadap pernyataan-pernyataan Allah yang mungkin lewat seseorang yang dia yakini sebagai mungkin seorang yang diutus Tuhan. Terlalu banyak jebakan-jebakan iblis yang membuat orang Kristen lupa bahwa tujuan hidupnya di dunia ini kita mempersiapkan diri kita, saudara, untuk memasuki langit baru dan bumi baru. Bagaimana mungkin seorang yang tidak kudus hidupnya dapat masuk dalam kerajaan Allah? Inilah sisa akhir hidup kita yang harus kita persembahkan seutuhnya bagi Tuhan. Jangan kiranya kesulitanmu membuat engkau lupa bahwa itu adalah waktu proses pendewasaan setiap kita. Amin. Di dalam kelimpahanmu,
Jangan berikan kesempatan kepada si iblis yang jahat itu untuk menipu kita seolah-olah Tuhan layak memberikan berkat itu dan kita menikmati keduniawian kita. Mungkin kita secara moral tidak bersalah, secara hukum kita tidak melanggar hukum, tapi kita masih menyalurkan mungkin hobi kita, keinginan-keinginan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, hidup ini bukan tentang melakukan dosa dan tidak. Hidup ini adalah tentang supaya kita dapat melalui hidup kita ini dengan kesempurnaan seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, pada ayat yang terakhir Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa kita di surga yang sempurna. Kesempurnaan bukan waktu kita meninggal, saudara. Kesempurnaan dimulai dari proses hidup kita yang sekarang ini. Ketika kau dilukai dan kau tidak membalas, ketika kau dilukai kau dapat menahan dirimu untuk bersujud di hadapan Tuhan. Ketika kenyamanan menyesatkan hidupmu, kau menemukan Tuhan di situ. Karena untuk menemukan Tuhan dalam masa kesulitan sangat mudah, saudara. Karena tidak ada kekuatan dalam hidup kita yang dapat kita harapkan. Namun berhati-hatilah terhadap kenyamanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jangan pernah sia-siakan hidup. Saudara percaya bahwa hidup ini adalah tentang melakukan kehendak Bapa kita yang mulia. Amin. Jangan biarkan kesulitanmu, kenyamanan hidupmu untuk diberikan tumpangan kepada iblis yang dengan segala kelicikannya mengelabui setiap kita, saudara. Amin. Mungkin situasi rumah tanggamu tidak seperti yang kau harapkan, tapi percayalah, melalui hidupmu nama Tuhan harus dipermuliakan. Amin. Hidup kita adalah tentang memberi keteladanan hidup, bukan menggunakan nama Tuhan Yesus Kristus untuk mencari berkat. Bukan, saudara. Anda melihat Rasul Paulus dalam hidupnya, Anda melihat Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dia tidak hidup sebagai sosialita. Dia hidup mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Bapa. Dan demikian pula Tuhan Yesus inginkan atas hidup kita. Amin. Kenikmatan dunia ini, saudara, ada umurnya 60, 70, bahkan 80 tahun kita hidup di dunia ini. Tapi ketika kesempatan hidup di dunia ini yang seharusnya kita pakai untuk mempersiapkan diri untuk menjadi umat-umat yang kudus, kita melewatkan semuanya. Kita tidak mau kehilangan kesempatan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Saya rindu kita semua nanti ketemu di langit baru dan bumi yang baru. Kita memerintah bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi untuk masuk dalam langit baru dan bumi baru bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Bukankah Tuhan Yesus berkata bahwa terlalu sempit jalan untuk masuk? Lebih baik, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Kekristenan tidak memudahkan hidup kita di dunia, saudara. Kalau hidupmu sungguh-sungguh terpukau terhadap segala kebenaran firman Tuhan, kau tidak akan pernah menikmati hidupmu, saudara. Kau akan memberikan waktumu sepenuhnya bagi Tuhan. Bukan berarti kau menjadi full timer di gereja, tidak.
apapun posisimu di rumahmu, baik sebagai ibu rumah tangga, Engkau memberikan keteladanan bagi suami dan anak-anakmu. Sebagai seorang suami, Engkau memberikan keteladanan bagi anak-anak dan istrimu. Sebagai anak, mungkin kau belum dewasa. Jika kedua orang tuamu mengecewakan engkau, ketahuilah engkau memiliki Bapa yang sempurna, yang sanggup membimbingmu, mendewasakanmu dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita pakai ayat-ayat firman Tuhan, saudara, untuk membangun manusia batiniah kita. Amin. Karena hidup bukan tentang liturgi yang kita jalankan. Hidup bukan tentang seberapa banyak pelayanan yang telah kau lakukan. Hidup bukan tentang berapa banyak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Hidup tentang memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadanya. Ketika engkau hendak menyangkal dirimu, tidak ada yang mustahil saat engkau taat, seperti ketaatan yang Tuhan Yesus lakukan Taman Getsemani. Ketika ia dengan penuh ketakutan menghadapi salib itu, dia tetap memilih untuk taat kepada Bapanya yang telah mengutus dia. Dan kita sebagai pengikutnya, saudara, kita wajib mengikuti segala jalan-jalan hidupnya penuh dengan ketaatan kepada Bapa. Mari kita berikan sisa waktu hidup kita untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Kita saling mengoreksi hati kita, sikap hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus menyelidiki setiap kita. Mungkin ada sesuatu terselip yang akan mengganggu perjalanan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau letakkan di bawah kakinya. Jangan sia-siakan karya penebusan Tuhan Yesus. Dia tidak perlu kita kasihani, kita memberikan hibah kepada pengorbanannya. Ya, saudara. Tapi dia menginginkan tidak ada satupun di antara kita yang binasa. Amin. Tidak ada seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya demi menebus segala dosa kita. Saudara mau berkomitmen mulai hari ini mau hidup lebih suci, lebih kudus di hadapan Tuhan. Saya berharap bahwa iman saudara tidak hanya muncul saat ibadah, tapi dalam setiap detik hidupmu. Ketahuilah, saat tidak ada manusia yang melihat, Tuhan hadir, Tuhan melihatmu, dan Tuhan ingin bahwa kebangunan rohani terjadi setiap hari yang akan memulihkan hidup kita. Dan proses itu yang akan menjauhkan kita dari segala keinginan-keinginan dosa yang masih membelenggu hidup kita. Percaya, saudara, penyangkalan pertama, penyangkalan kedua, penyangkalan dibutuhkan suatu ketekatan. Fokus hidup kita bahwa hidup ini bukan tentang apa yang dapat kita nikmati di dunia ini. Bersabar, saudara, nanti kita akan menikmati di langit baru dan bumi yang baru. Tidak apa-apa kalau kita sulit untuk sekarang, bahkan untuk waktu yang mendatang. Jangan pernah patah semangat. Nanti kita akan menuai kerajaan surga. Tetap sabar, berikan hidupmu sepenuhnya untuk tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, saudara. Amin. Berikan waktu-waktumu secara khusus untuk bersujud di hadapan Tuhan. Jangan hanya dilakukan saat engkau menghadapi kesulitan hidup, tapi terus biarlah ini menjadi irama hidup kita. Amin. Saudara yakin mulai hari ini kita akan lebih
bagaimana saat anak-anakmu melukai hatimu? Dia tidak taat, dia mengecewakan. Begitulah kita di hadapan Bapa kita, saudara. Seolah-olah kita sibuk ke gereja, persekutuan doa, bahkan melayani. Namun sejatinya kita ateis praktis, saudara. Kita hidup menurut kehendak kita, yang mungkin baik menurut pandangan kita. Kita jangan mau melukai hati Bapa yang kita sembah. Amin. Dia terlalu baik, sangat baik. Jika kau mempercayakan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan, percayalah saudara, saya sudah melewati tahun-tahun sulit dalam hidup saya. Saya sudah melewati tahun-tahun hidup saya penuh dengan kelimpahan. Saya bersyukur ketika Tuhan mengingatkan saya, kalau engkau tidak memiliki hati mencari Tuhan dalam hidupmu seperti engkau mencari emas dan permata, engkau tidak akan pernah menemukan, saudara. Kejarlah Dia selagi Dia masih berkenan untuk kita temui. Amin. Selagi masih ada nafas hidup kita, seberapa buruknya kita, Dia Bapa yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Ajar kami Bapa untuk lebih gentar terhadap waktu-waktu hidup yang kami lalui, supaya kami dapat tepat Tuhan mencari apa yang seperti yang menjadi kehendak-Mu. Kami mau Tuhan hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami mau Tuhan bahwa lewat keteladanan dalam hidup kami, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Saat kami akan mulai ibadah ini Bapa, kami percaya Roh Kudus, Kau menggerakkan setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan, penyembahan pujian kami boleh layak di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa Kau lebih disukakan lewat penyembahan melalui kehidupan kami sehari-hari di hadapan-Mu. Kami siap Tuhan untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Sekarang jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubahlah aku Tuhan
kasih berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus tetap menjaga hati kami. Dan kami melakukan bagian kami Tuhan. Dengan segenap kekuatan kami bersama. Terima kasih untuk sukacitamu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita nggak bisa dapat tangan di era pandemi ini. Saudara mau bahwa mulai hari ini hidupmu dipakai sesuka Tuhan. Amin. Jangan pernah lupa fokus hidup kita. Amin. Jangan biarkan iblis menerangi pikiran kita. Amin. Kita mau bilang sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, pakai aku sesuka Tuhan. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kita untuk misi. Saya persilahkan kepada yang bertugas. Kita akan berdoa bersama. Bapak, inilah persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau menyucikan setiap tangan-tangan kami. Kau menyucikan setiap sikap hati kami di hadapan-Mu. Ajar kami untuk memberikan bukan apa yang menjadi sisa dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau memberikan yang terbaik untuk setiap pekerjaan-Mu di tempat. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang kami berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hati.
komitmen Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Melalui sikap-sikap hidup kami di hadapan-Mu, ampuni setiap kami, Bapa. Terima kasih. Menjadi hamba yang setia. Kami bersyukur buat hari ini, di mana bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang memungkinkan kami dapat hadir masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat semua ini. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan kami menjadi persembahan yang berharga di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih. Kami buka hati buat firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya hati kami siap ditaburi benih firman, dan firman yang kami dengar boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, shalom dari dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita bersyukur buat bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Kita memperingati kematian Tuhan. Inilah satu hal yang luar biasa, bukan kelahiran saja yang dirayakan, tetapi bersama dengan Tuhan kita merayakan kematian Tuhan. Tema firman hari ini adalah rahmat turun dari salib. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Filipi 2 ayat yang kelima, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika manusia diciptakan oleh Allah, semuanya baik. Allah menciptakan mereka dan kemudian menempatkan mereka di Taman Eden dengan tanpa celah. Kenapa? Karena setiap hari Allah berkomunikasi dengan mereka. Allah datang, Allah ngobrol setiap pagi, Allah bersama-sama setiap hari. Bahkan mungkin ketika dia datang ke Taman Eden, dia selalu mengabsen, Adam, saya hadir Tuhan. Hawa di mana? Saya hadir juga Tuhan. Sampai pada suatu kali ketika Allah datang di Taman Eden, bukan Allah tidak tahu, karena Dia Maha tahu. Dia tahu betul apa yang dilakukan oleh Hawa, yang oleh Adam Dia tahu betul. Tapi pada waktu itu Allah ingin menguji mereka dengan bertanya kepada Adam dan Hawa, Adam, di manakah engkau? Adam sembunyi, kami sembunyi. Allah tahu mereka sembunyi. Tetapi Allah ingin tahu apa yang mereka perbuat dan dari ucapan mulut mereka sendiri. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Allah bertanya, di manakah engkau sembunyi? Kenapa sembunyi?
apa yang engkau kerjakan? Dari situlah kemudian yang terjadi, mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Dosa membuat menyalahkan satu dengan yang lain. Dosa menghilangkan ketidaknyamanan dan menghilangkan keharmonisan yang tadinya sudah Allah bangun dengan luar biasa di Taman Eden. Adam berkata, perempuan yang engkau tempatkan itu Tuhan. Hawa bilang, bukan, ular. Saudara perhatikan, yang hebat itu Adam dikutuk, Adam ditanya, Hawa ditanya, tetapi kepada ular yang adalah gambaran dari setan sang pemberontak, Lucifer yang memberontak, karena setan itu artinya pemberontak. Allah tidak pernah bertanya dulu, langsung menjatuhkan kutuk kepada ular itu. Tetapi kepada Adam dan Hawa Allah bertanya, mereka memang dikutuk, tetapi kemudian Allah memberikan belas kasihan yang begitu luar biasa kepada Adam dan Hawa. Kenapa? Karena mereka berpakaian kebenaran yang dibuatnya oleh dirinya sendiri dari kulit, dari daun. Tapi kemudian Allah mengorbankan domba dan Allah menyematkan pakaian itu kepada Adam dan Hawa. Dari Taman Eden ada kasih yang begitu luar biasa. Ada korban yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Adam dan Hawa di pemandangan Tuhan. Bukan hanya sekedar memberikan korban domba, tetapi ternyata Allah berinisiatif untuk memakaikan pakaian kebenaran Allah itu. Saudara perhatikan, dan kemudian Allah mengusir mereka untuk turun ke dunia ini. Apakah selesai dosanya? Tidak. Keturunan Adam yang seharusnya menghasilkan keturunan ilahi, ternyata juga ada Kain yang memberontak. Habel dibunuh oleh Kain, dan kemudian Allah melahirkan lagi keturunan bagi Adam, keturunan ilahi dari keturunan Adam yang bernama Seth. Diharapkan maka akan lahir keturunan-keturunan ilahi. Tapi Alkitab mencatat sampai pasal yang kelima, mereka terus melakukan pemberontakan, dan pasal yang keenam, hanya satu orang saja yang di pemandangan Allah benar hidupnya, yaitu Nuh. Allah membangkitkan Nuh untuk menggantikan Adam, menghasilkan keturunan yang baik. Dunia dihancurkan semuanya, tinggal satu keluarga itu saja. Tapi dari satu keluarga, dari 3 anak Nuh itu ternyata anak yang pertama justru Ham memberontak, mempermalukan orang tuanya, dan akhirnya Ham dikutuk kembali. Kemudian Sem dinaikkan posisinya menjadi anak yang pertama. Selesai? Tidak. Maka dosa demi dosa terus mengakar sampai firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang benar. Semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai di sini kita mau belajar. Ketika firman mengatakan semua manusia sudah berdosa, berarti di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Saudara dikasih di dalam Tuhan, sampai akhirnya upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah itulah yang menyelamatkan. Nah, ketika kita belajar di kayu salib, kalau kita belajar di kayu salib, maka kita akan melihat yang pertama adalah salah satu kalimat yang muncul di kayu salib itu, yang diucapkan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia berkata, tetelestai. Apa itu tetelestai? Sudah selesai. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka Alkitab mencatat waktu dia bilang tetelestai, tabir bait suci terbelah menjadi 2. Jendang yang begitu jauh, jarak yang begitu jauh antara Allah dengan manusia diselesaikan oleh Yesus, sehingga kematian Yesus memungkinkan kita bisa masuk ke hadirat Allah. Kita bisa datang kepada Tuhan bukan karena kebenaran kita. Tetelestai maksudnya bahwa Yesus sudah mengerjakan segala sesuatu demi keselamatan manusia yang berdosa. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang mampu menutup semua dosa. Bahkan Alkitab dengan tegas mencatat, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tetapi oleh hukum Tauratlah manusia mengenal dosa. Yohanes Pembaptis ketika dia melihat Yesus, dia berkata, lihatlah
anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Selesai dengan dosa, yes. Bukan selesai dengan dosa saja, tetapi ketika Allah memulihkan hubungan kita dengan Allah, maka bukan hanya dosa yang diselesaikan, maka segala berkat Abraham, Ishak, dan Yakub pun seharusnya menjadi milik kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sejak Yesus mati di kayu salib itulah tidak pernah ada korban bakaran lagi, tidak ada korban penebus dosa lagi, tidak ada korban pagi dan petang lagi, sampai akhir zaman yang hari ini kita sering ada hanya korban perasaan saja. Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini satu hal yang luar biasa adalah, maka dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau Allah menyelesaikan dosa kita di kayu salib, tetapi juga bukan hanya itu, Allah memberikan akses kita kepada Allah untuk menikmati berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dengan demikian rahmat yang turun dari salib itu menjadi milik kita semua. Lalu apa yang harus kita takutkan di sini? Apa yang harus kita khawatirkan dengan keadaan yang akan semakin jahat, kata Tuhan? Ada orang berdoa, Tuhan berikan kedamaian, berikan ketenangan. Yesus sudah bilang, menjelang kedatangan Tuhan justru zaman itu akan semakin jahat. Kedamaian hanya ada di dalam Yesus. Nah, untuk itu sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita imani hari ini? Kalau semua sudah diselesaikan oleh Tuhan, yang harus kita selesaikan hari ini, yang pertama, kita harus percaya terhadap apa yang Yesus sudah kerjakan. Berapa banyak orang di akhir zaman ini tetap mempercayai keselamatan plus. Artinya kita bisa selamat kalau dengan melakukan ritual yang lain, ada tambahan yang lain, ada pengorbanan yang lain, kalau harus dengan ini, itu, dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang keselamatan itu datangnya hanya dari kayu salib ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka saya katakan orang yang ada di dalam Tuhan itu yang pertama yang harus dimiliki di dalam hatinya, saya punya kepastian di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus mengalami perubahan. Karena agama mengajarkan perubahan yang di luar supaya yang di dalamnya berubah. Maka agama mengajarkan ada kostum, ada pakaian khusus tentang imam, tentang orang yang bertobat, orang yang lebih kudus. Tetapi Yesus mengajarkan iman itu mengubah yang di dalam supaya yang di luarnya berubah. Saya hidup manusia tidak tergantung kepada tutup kepalanya, tapi lebih tergantung kepada isi kepalanya. Ada apa yang digerakkan oleh hati kita. Itulah makanya Yesus menegaskan apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Maka hatilah yang harus diubahkan. Lalu yang ketiga, ketika kita menerima Yesus bahwa kita sudah mengikuti, kita percaya kepada Tuhan, apa yang Yesus kerjakan, kalau kita sudah dirubah, apa yang kita lakukan, kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Tadi saya baru baca Marcel Siahaan ya, jadi mu'alaf katanya. Saya bilang keren gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia nggak punya pengalaman pribadi dengan Allah. Kalau saya katakan kita, oh saya kecewa dengan orang Kristen, saya itu lebih banyak dikecewakan oleh orang Kristen. Orang yang tidak pernah berpikir akan menjadi pendeta, boro-boro jadi pendeta, jadi orang Kristen saja saya tidak pernah mikir. Sampai hari ini ibu saya masih jauh dari saya, belum menerima, adik saya juga masih belum satu. Belum lagi orang-orang Kristen yang sudah disekolahkan dari kecil, disekolahkan sampai lulus, tahu-tahu lupa. Saya perhatikan, tapi karena punya pengalaman pribadi dengan Allah, yang membuat iman kita tetap teguh di dalam Allah. Yang ketiga, keempat, karena kita percaya Yesus sudah mengerjakan segalanya, maka tentu akan menghasilkan buah. Buah yang harus kita kerjakan, yang harus kita hasilkan bukan lihat dari pohonnya yang hebat. Ketika Yesus berjalan lihat pohon ara yang subur, Yesus mencari buahnya dan tidak ada buahnya. Yesus bilang begini, mati dan dikutuk pohon itu. Hari-hari ini kekristenan seringkali hanya sebuah lambang, simbol. Tetapi yang Tuhan cari adalah buah. Yang kedua, saudara, kita membutuhkan teladan hidup.
Teladan hidup siapa? Yesus teladannya. Maka firman Tuhan menyebutkan tadi bahwa hendaklah dalam pikiran, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Teladan hidup kita ini Tuhan. Saya suatu kali di pos ronda ditanya oleh orang Madura, dan dia bilang begini, saya mau tanyakan, apakah tugas pendeta itu mengkristenkan? Saya langsung menyalami dia. Saya bilang, terima kasih Anda sudah bertanya demikian. Kenapa? Saya suka dengan pertanyaan itu, supaya Anda tahu bahwa tidak ada kristenisasi. Saya bilang, bukan tugas pendeta, tugas gembala. Saya tidak pernah punya SK untuk mengkristenkan. Yang saya tahu panggilan saya itu adalah menggembalakan, merawat jemaat supaya dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu siapa yang tugas mengkristenkan? Tidak ada. Misionaris? Oh bukan. Misionaris itu tugasnya memberitakan, mengabarkan, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Sebab di dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dikerjakan oleh Roh. Lalu kenapa disebut Kristen? Yesus tidak pernah mendirikan agama. Yesus selalu menyebut anak-anakku, sahabatku, kekasihku, saudaraku. Lalu dari mana munculnya Kristen? Kristen itu adalah sebuah sebutan dari gaya hidup orang di Antioquia. Paulus bersama dengan teman-teman yang hidupnya seperti Yesus, maka mereka menyebutnya Kristianus, Kristus kecil, seperti Yesus hidupnya. Jadi perhatikan, kalau orang Kristen dan mengaku Kristen, hidupnya tidak seperti hidupnya Yesus. Perhatikan di situ. Ini menjadi pertimbangan yang besar apakah dia layak disebut orang Kristen. Kristen bukan hanya aksesoris, di rumahnya banyak salib, di jalan lebih banyak salib, naik motor disalib mobil, naik mobil disalib motor. Kalau orang datang ke rumah, di mana? Kan kok rumah pendeta nggak ada salib? Salibnya ada di sini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, teladan kita Tuhan. Jadi Kristen itu adalah sebutan kepada orang yang meneladani Yesus di dalam hidupnya. Jumat Agung yang kita peringati bukan hanya sekedar ritual tahunan kita memperingatinya, tapi seharusnya itu dibuktikan menjadi tolok ukur dari Jumat Agung yang lalu sampai Jumat Agung yang sekarang. Ada enggak perubahan hidup di dalam hidup kita? Sampai akhirnya dia bilang, terima kasih, berarti Kristen juga Islam dong kan? Bilang, kenapa? Karena Islam itu berasal dari kata aslamu, muncul kata salimah, artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah. Karena bisa mengukur seseorang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang harus kita yakini. Yang kedua, yang ketiga adalah kebutuhan akan senjata di dalam mengarungi kehidupan ini. Kenapa kita butuh senjata? Setiap hari kita ini berjuang. Setiap waktu kita ini berperang. Waktu bangun tidur saja kita sudah diperhadapkan kepada pilihan, mau bangun atau kita kerasukan. Siapa itu? Yang bangun tidur lagi. Kita mau milih bangun atau tidak. Mau berangkat ke gereja, kita memilih. Mau pangkat gereja atau tidak. Mau pakai baju mana, kita sudah memilih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, belum lagi kita dikatakan begitu banyak peperangan. Maka ketika kita menikmati Jumat Agung ini, kita tahu bahwa kita ini tidak bisa berjuang dengan kekuatan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara, di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, tidak perlu kita balas tidak suka dengan orang itu, sebab musuh kita bukan orang itu. Amen. Makanya kalau kita di orang ngiri, ya kita nganan supaya tidak tubrukan. Saudara, berapa kali saya katakan kepada saudara, kalau ada orang ngomongin kita di belakang, bersyukur karena memang kita sudah ada di depan. Tidak perlu kita bersakit hati. Iya kan? Saya sering sekali diomongin, banyak sekali kok, tapi nyampe juga akhirnya. Ya. Kalau ada orang yang ngomongin kejelekan kita, dijelek-jelekin orang, kita emosi, kita marah, itu yang diinginkan setan.
Yang harus kita lakukan bersyukur dan berterima kasih kepada orang itu. Kenapa? Karena orang itu cukup perhatian sama kita. Jelek saja diomongin, apalagi kalau kita baik. Berperang setiap waktu. Nah, untuk itulah maka Jumat Agung ini sebenarnya kita peringati untuk apa? Untuk menjadikan permenungan bagi kita. Yang pertama, bahwa keselamatan itu adalah milik pribadi. Keselamatan itu milik pribadi. Tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Tidak bisa lalu didoakan, oh supaya dia selamat. Dah, saya tidak pernah minta kepada anak saya, doakan ayah, Allahumma gfirli wali walidahi warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak pernah. Kenapa? Mau selamat yaitu urusan saya, mau anak saya selamat juga urusan dia. Yang penting kita sudah menasihati, memberikan yang terbaik, terus mendoakan saja tugas kita. Itu yang saya lakukan. Jemaat juga sama. Saya tidak pernah mau dipusingkan dengan jemaat. Saya nggak mau jadi pendeta stres gara-gara jemaat. Kenapa? Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan saya jiwa yang mau dilayani. Yang sudah nggak mau dilayani ya wes. Bahkan ada jemaat yang saya datangi ke rumahnya. Saya bilang, Pak, sepertinya Bapak tidak cocok bergereja di tempat saya. Cari tempat yang lain saja. Ya, bahwa dia sudah selamat atau tidak. Jam 11:30 malam saya didatangi oleh tetangga kampung, minta menguburkan seorang perampok yang ditembak di Klaten. Saya bilang saya mau datang kalau keluarganya datang ke rumah saya. Lalu keluarganya datang, saya bilang yes, besok saya menguburkan. Tapi dengan catatan seluruh keluarga harus hadir di situ. Akhirnya saya datang, semua nggak menguburkan. Kenapa? Perampok. Nggak ada sambutan duku juga kok. Kalau ada sambutan Pak Duku, dia bilang kita mengucap syukur bahwa perampok ini sekarang sudah mati. Tapi yang saya mengucap syukur adalah perampok bisa dipakai Tuhan untuk memakai speakernya masjid selama perjalanan ibadah karena rumahnya dekat masjid. Lalu apakah berani mengatakan dia tidak masuk surga? Kenapa? Dia pernah dengar firman, dia pernah datang ke gereja. Cuma setiap ada perampokan, polisi selalu tanya, kira-kira kamu tahu enggak? Setiap ada perampokan, dia menjadi sasaran pertanyaan pertama. Sampai hanya dia pun balik. Dan saya tahu, ditembak pertama itu di lampu merah dekat Galioso. Dia lari, setengah jam kemudian ketahuan dia ada di makam pahlawan. Tembak 3 kali. Apakah kita berani mengatakan bahwa dia masuk neraka? Tidak. Kenapa? Ada jeda waktu. Kenapa saya katakan ada jeda waktu? Orang yang disalib bersama dengan Yesus tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, tetapi dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan mengatakan pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang yang jahat yang layak dihukum itu, ternyata dia menjadi orang yang pertama masuk kerajaan surga. Perhatikan di sini, maka kita dalam Tuhan tidak boleh merasa saya paling rohani, kamu paling rohani. Jawabannya rohani kan maksudnya rohani, nggak bisa. Jangan dilihat bahwa saya begini nih pakaiannya hidup, tidak. Ini budaya Hindu yang saya pakai. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan firman Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan. Sebab Yesus bilang begini, tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Tuhan. Dan itu yang saya alami waktu saya berdialog dengan satu murid pengajian yang cukup radikal di Jogja. Dia bertanya, kenapa Bapak ikut Yesus? Dia cari, nah apa kekurangannya dari Muslim? Saya bilang tidak ada. Sempurna menurut ajaran manusia. Lalu kenapa Bapak ikut Tuhan? Gak ngerti. Lalu dia nyalakan, itu bagus. Kenapa? Jawaban Bapak tidak tahu. Iya, saya yakin. Saya tidak merasa dipanggil Tuhan. Lalu saya yakin dipanggil Tuhan. Jadi bukan hanya merasa Kristen, bukan hanya berhenti pada perasaan. Saya jangan hanya, oh saya yakin selamat. Jangan hanya merasa selamat. Yakin saya selamat. Besok kalau mati jelas hanya pindah rumah saja. Makanya berulang kali menghadapi tantangan di dalam kehidupan kekristenan. Saya tidak pernah takut. Kenapa? Sebab kita tidak akan pernah mati kalau rumah kita belum jadi.
Itulah keselamatan. Yang kedua, keselamatan ada di dalam tangan manusia. Allah sudah memberikan jalan. Manusia mau selamat atau tidak kepada pilihannya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Tidak semua orang Kristen itu akan diselamatkan. Yang KTP-nya Kristen loh, berKTP Kristen. Sudah yang dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena ternyata manusia punya pilihan. Dosa itu kan hamartia, nggak kena sasaran. Tapi ada istilah dosa yang lain, yaitu parabasis, melompat keluar dari ajaran yang benar. Dan itu bukan Tuhan yang menggerakkan, manusia yang menggerakkan. Mau milih ke gereja atau tidak itu bukan urusan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan di gereja, eklesia, kumpulan orang-orang. Mau datang atau tidak itu tergantung pribadinya. Pandemi ini menghasilkan gereja terbesar di Indonesia. Gereja yang paling besar di Indonesia apa? Gereja live streaming dan goes Indonesia. Perhatikan, mau pilih gereja urusan dia. Tapi kita perhatikan di sini, ini pilihan. Nah, sudah perhatikan di sini apa kata firman Tuhan? Kenapa saya katakan keselamatan itu ada di dalam tangan manusia? Allah sudah memberikan keselamatan itu. Allah sudah mengerjakan di kayu salib. Tapi manusialah yang harus mengerjakan keselamatan itu. Firman Tuhan menyebutkan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Yes. Kalau sudah taat, apa yang harus dikerjakan? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Bukan di gereja saja yang kelihatannya kudus, karena dia orang kudus. Aslinya KTP-nya dari Kudus. Tapi di luar, yang di luar nggak tahu. Ada orang katakan, ayo kita berbuat dosa, malu, nggak ada orang kok. Lah dia ngomong apa? Ya kan, nggak ada orang. Nah, terus dia ngomong apa? Kerjakan keselamatan. Kenapa kerjakan harus keselamatan harus dikerjakan? Karena keselamatan kan nggak statis, harus terus meningkat. Dan kalau dikerjakan berarti kita akan terus naik level. Kalau kita kelas 1 nggak ngerjakan soal, walaupun sekarang yang sulit orang tuanya, karena soal ujian yang mengerjakan orang tuanya, sampai ujiannya salah terus. Kenapa? Karena tiap hari suruh menggambar segitiga pakai kaki, sama kaki nggak dong bapaknya. Jadi jelek terus. Anaknya sampai bilang sama bapaknya, "Pak, yang penting rapotku ada angka 9-nya. Tolong belikan sepeda." "Iya nak, bapak capek ngajarin." Besoknya keluar, "Mana sepedanya?" "Ini Pak." "Loh, mana 9-nya?" "Itu Pak." Ternyata 9-nya itu cuma alfa 9, izin 9, sakit 9. Yang lainnya 5 semua. Saudara perhatikan, dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak akan naik. Kelas 1 dikerjakan, kelas 2 senang, tapi di kelas 2 pun ada ujian lagi, ada soal-soal lagi yang harus dikerjakan untuk naik level. Kadang orang iman gak mau naik level, maunya senang saja. "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah." Siapa yang gak mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Semua angkat tangan, amin. Tapi siapa yang mau diproses? Yang mau diproses angkat tangan. Semua diam. Yang mau sukses angkat tangan. Wah, semua angkat tangan, amin. Tepuk tangan, sukses. Tapi perhatikan, sukses tidak akan pernah membohongi proses. Demikian juga di dalam Tuhan. Banyak orang pengennya diberkati, semua pengen, saudara, tapi orang tidak mau prosesnya. Kita dikerjakan keselamatan, menyenangkan hati Tuhan. Bagian Tuhan memberkati urusan materi. Yes, Tuhan pasti berkati karena Tuhan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lainnya itu akan ditambahkan. Banyak orang cari yang lainnya dulu. Bahkan kalau perlu ke sekolah saja berkata, "Pak, biaya masuk pertama berapa? 1 bulan pertama Bapak harus bayar 12 juta. Bulan kedua nanti dicicil 1 juta. Oke Pak, terima kasih. Kalau gitu saya mulai masuk bulan kedua saja. Supaya bulan pertamanya saya nggak bayar 12 juta. Kira-kira diterima nggak sekolahnya? Ada yang dikasih dalam Tuhan. Perhatikan, kerjakan keselamatan. Jadi kalau Anda sedang diproses, bersyukur. Dikasih sakit berarti bersyukur akan menikmati Jehovah Rafa. Dikasih kekurangan, bersyukur karena kita akan menikmati Jehovah Jireh.
Ketika kita berhadapan dengan masalah, bersyukur karena kita akan menikmati Yehova Nisi, Dia perisai kehidupan kita. Maka orang Kristen yang benar, katakan orang Kristen yang kaya itu sebenarnya bukan ditandai dengan memiliki segala-galanya, tetapi ketika orang itu bisa bersyukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, bersyukur. Karena yang dikasih dalam Tuhan. Nah itulah makanya perhatikan, kita harus mengerjakan. Jadi manusia yang gagal, jika manusia gagal diselamatkan, itu bukan kesalahan Allah. Allah sudah memberikan jalannya, Allah sudah memberikan pintunya. Apakah kita mau lewat jalan itu atau tidak? Bahayanya dunia hari ini menawarkan, perhatikan, kekristenan bukan yang murni lagi. Kristen yang tambahan dari karya orang, dari pikiran orang, bukan menundukkan pikiran kepada firman Allah, tapi seringkali firman ditundukkan kepada pikiran, memperkosa ayat yang terjadi. Pilih ayat untuk kesenangan. Padahal dalam teori khotbah nggak begitu. Yang pertama dia ekspositori, membuka yang di dalam, maka satu perikop kita baca. Yang kedua topikal, itu bagus tapi sering sesat. Lalu yang ketiga kontekstual, bagaimana belajar satu kata demi kata untuk kita bisa menguraikannya. Sudah dikasih dalam Tuhan, ini kita belajar. Jadi kalau kita mau selamat dengan Jumat Agung ini, Yesus sudah selesai berkata, itu mau selamat atau tidak Tuhan sudah membuka jalan. Mari hari ini kita renungkan. Tahun yang lalu sampai Jumat Agung tahun ini, apakah kita lebih banyak taat kepada Tuhan atau lebih banyak taat kepada Tuhan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang berikutnya adalah kita belajar bahwa Yesus Kristus adalah teladan kehidupan. Tadi katakan bahwa kita disebut Kristen. Kenapa? Karena memang kita pengikut Yesus. Saudara perhatikan kata firman Tuhan tadi, katakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Apa ada yang ada dalam pikiran Yesus? Yang pertama adalah Yesus sudah melakukan kenosis, pengosongan diri. Bukan dia tidak punya apa-apa, tidak mengosongkan diri. Oh kita mengosongkan diri, mengambil roh lain supaya kita masuk. Bukan begitu yang dimaksud kenosis. Kenosis dijelaskan di situ, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia yang hebat mau turun menjadi manusia, menjadi seorang hamba, diledek, dihina, di apapun dia bisa. Dia tidak pernah membalas. Di hadapan dia waktu di kayu salib, bukan orang-orang yang suka sama dia, tapi orang-orang yang membenci dia, orang yang memukul dia, orang yang meludahi dia, orang yang menyakiti dia, orang yang mengecewakan dia, ada di hadapan dia waktu dia di kayu salib. Waktu salib ditinggikan, diberdirikan, perkataan pertama yang muncul dari Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini ungkapan teladan mengosongkan diri. Maka orang yang ada di dalam Tuhan bukan tidak pernah tersinggung, kita manusiawi tersinggung, tetapi tidak membiarkan ketersinggungan itu membuat kita menjadi sakit hati, terluka hati. Akibatnya kita tidak bisa menikmati keadaan di dalam hidup ini. Kenapa? Karena selalu berpusat kepada dirinya. Orang lain tersenyum, kita menganggap dia sedang meledek. Orang lain tertawa, dianggap sedang menertawakan saya. Orang lain diam, memang dia mendiamkan. Orang lain lagi melotot, berpikir melototi kita. Benar susah. Jemaat mau ngomong apapun, saya bilang biar saja. Kenapa? Kita serba salah. Khotbahnya panjang, dia mau kepanjangan khotbahnya. Khotbahnya pendek, pendetanya tidak pernah belajar. Kita perhatikan, khotbah pakai humor ini memang lawakan. Khotbah nggak ada humornya, monoton. Kita perhatikan. Ini jemaah kalau kita begitu, pendetanya pakai baju begini kayak selebritis. Pakai baju uraan, waktu ngompot banget pendetanya. Pendetanya kurus, nggak diberkati. Pendetanya gendut, nggak pernah puasa. Kemarin ada yang bertanya, Pak saya ini mau nikah tapi bingung. Satu, baru 90% cocoknya. Loh yang 10% apa? Menurut saya dia kurang cantik. Waduh. Kenapa yang 10% mempengaruhi yang 10%? Dia sudah baik Pak, kenapa kurang cantik? Ukurannya siapa? Kata orang. Lah kamu mau nikah apa kata orang? Mau pada diri sendiri. Aduh, kalau kamu pengen cantik, tapi cantik itu penting sih Pak. Penting.
Kalau nggak penting maka nggak ada Natasha. Nggak ada Salon kalau nggak penting cantik. Tapi Anda tahu bahwa tidak semua yang cantik itu wanita. Makanya jangan pede kalau lihat orang yang cantik. Saya bilang di Thailand, di Malaysia banyak orang yang cantik, kecelip nanti. Halo, lama-lama halo. Penting nggak cantik? Penting. Kalau calon mau pengen cantik, dandani dong, iya kan? Kalau rambutnya kurang indah, diindahkan lagi. Lihatlah dia dengan mata. Orang-orang perlu kebatinan juga, kita lihat dengan mata batin. Inner healing, cantik dari dalam. Kamu kalau nikah karena cantik, tunggu 20 tahun lagi, dia udah keriput juga kok. Makanya kita jangan lihat gaya cantiknya. Dulu Pak Bagio kecil yang langsing juga awalnya dia. Ya, sekarang jadi langsung. Kalau dia tuh begitu Pak Bagio pulang sebulan gemuk, ibunya bilang, oh bukan dirimu loh. Jadi perhatikan di sini, teladan Yesus apa? Yang pertama kalau kita belajar firman Tuhan, teladan apa? Ia mengorbankan air mata. Yesus itu mudah tersentuh kepada orang yang memang terluka hatinya. Yang sedih dia ikut sedih loh. Bahkan kata firman Tuhan, sengsaramu engkau yang Tuhan yang menanggung. Air matamu ditanggung dalam kirbatnya Tuhan. Waktu Marta dan Maria menangis karena Lazarus meninggal, Alkitab mengatakan maka menangislah Yesus. Jadi kalau kita sedang sedih, kita nggak perlu ngadu ke tetangga. Tetangga bisa ngadu sekarang, besok ngadu lagi ke yang lain. Jangan ngomong-ngomong ya pasti percayalah. Lalu bilang, tadi itu dia begitu loh, jangan ngomong-ngomong ya. 10 kali maka sudah sampai ke sini. Maka perhatikan di sini, nangis di hadapan Tuhan. Pak, saya udah nggak bisa doa lagi. Bagus kalau udah nggak bisa doa lagi. Kata firman Tuhan, suatu kali kalau engkau sudah tidak bisa lagi berdoa, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita dengan doa-doa yang tidak terkatakan. Apa yang harus kita lakukan? Memuji Tuhan saja. Loh kok bisa Pak? Ingat, pujian itu mampu merobohkan tembok Yeriko. Kalau sudah tidak memuji Tuhan, nggak bisa lagi Pak, nggak bisa, suaranya sudah nggak bisa habis Pak. Nggak apa-apa, bagus. Loh kok bagus Pak? Ada satu langkah lagi. Kalau doa sudah tidak bisa lagi, memuji Tuhan sudah nggak bisa lagi, apa yang harus dilakukan? Mengucap syukur saja. Sebab mengucap syukur itu mengundang hadirat Tuhan dan akan menghasilkan berkat yang melimpah. Waktu mereka membutuhkan 5.000 untuk roti untuk orang banyak, yang dilakukan Yesus mengucap syukur. Waktu Lazarus sudah mati 4 hari, yang dilakukan Yesus mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepadamu Bapa. Berapa banyak orang yang tidak bisa. Yesus itu senang ketika kita sudah menangis di hadapan Tuhan. Oh percayalah. Nah saudara perhatikan, dia air mata, menangislah. Berikutnya apa? Ia mengorbankan keringatnya. Ingat nggak di Taman Getsemani, satu tempat yang dari belasan tempat yang saya kunjungi, yang membuat saya menangis seperti anak-anak menggerung. Kenapa? Saya menangis di Taman Getsemani. Di Sinai saya menangis juga, tapi tidak separah itu. Kenapa? Saya melihat bagaimana Musa harus naik begitu tinggi, tapi justru di Taman Getsemani yang tidak harus naik, saya bisa menikmati bagaimana kasihnya Tuhan waktu itu, sampai keringatnya seperti tetes-tetes darah. Saudara perhatikan, dia mengucurkan keringat ketika kita berdosa. Yesus mencari orang yang salah. Yesus mencari orang berdosa, bukan mencari kesalahan, bukan membuat orang lain berdosa. Yesus mencari orang berdosa untuk apa? Untuk diselamatkan. Salah satu yang dosanya besar di hadapan Tuhan sebenarnya saya pada waktu itu. Sebagaimana Paulus katakan, dari semua murid akulah yang paling hina. Sampai Pak Yapto dan istrinya datang, kenapa Pak Daniel? Saya nggak mampu melihat batu di tempat Yesus untuk berlutut di situ. Kenapa? Dia menangis untuk saya. Dia berkeringat untuk saya. Dia mengeluarkan tetes darahnya untuk saya. Yang tidak layak dilayakkan, yang tidak memiliki kemampuan dimampukan oleh Tuhan. Berapa banyak hari ini justru bukan mencari orang berdosa, bukan mencari orang yang salah, tapi lebih banyak mencari kesalahan. Ingat Yesus, teladan Tuhan. Ia mengorbankan nyawanya. Nyawanya dikorbankan. Kata Tuhan, seorang sahabat yang akan mampu memberikan nyawanya. Apa kita? Seringkali kita boro-boro memerlukan nyawa. Perasaan kita tersinggung saja kita sudah tidak nyaman. Dan itu yang senang siapa? Yang mengecewakan kita.
Karena kita yang kecewa, dia tidak pernah merasa mengecewakan. Makanya orang-orang yang dikecewakan oleh pacar, mantan pacar, jangan menangis. Mantan itu bukan untuk diingat, emang dia pahlawan harus dikenal. Nggak perlu kan? Ya. Berikutnya, teladan kerendahan hati. Suatu kali Yesus datang kepada suatu pertemuan. Dia mengambil kain lampin, dia melap kaki murid-muridnya, membasuh. Di tengah dunia yang semakin sombong memikirkan dirinya, Jumat Agung mengajarkan untuk kita merendahkan diri. Kenapa? Sebab ketika kita direndahkan, ketika kita mau merendahkan diri, Tuhan saja yang akan meninggikan kita. Saya sudah rendah memang karena pendek, tapi saya percaya bukan hanya sekedar itu, Tuhan meninggikan. Tuhan kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu kali saya bertemu dengan orang yang memfitnah saya di Sasando. Dia jadi tukang sapu pada waktu itu. Saya datang, saya bilang, aku berterima kasih karena engkau telah fitnah saya waktu saya kerja. Kenapa? Sebab kalau engkau tidak fitnah, aku tidak menjadi seperti sekarang ini. Kadang-kadang kita kecewa pada waktu itu. Saya juga udah buat pisau, buat pedang juga, udah siap untuk membasmi orang-orang yang rasanya waktu itu saya masih muslim. Basmi pedang, tapi akhirnya dekan Fakultas Tarbiyah UI datangi saya. Ujar, waktu itu namanya Ujar ya. Kalau kamu membunuh, maka anakmu menjadi anak pembunuh. Dia bilang, iya juga saya lihat sekarang. Menangis. Saya kasih dalam Tuhan. Ternyata lewat orang yang memfitnah itulah yang akhirnya bisa mengenal bagaimana Tuhan begitu mengasihi. Di saat orang tidak peduli, bagaimana Tuhan peduli di dalam hidup kita. Itulah bagaimana Tuhan memiliki kerendahan hati. Kalau kita belajar, daripada kita mungkin untuk memaafkan, minta maaf aja kan orang paling susah. Iya kan? Berapa banyak orang susah banget minta maaf. Cuma hanya 2, 4 huruf aja kan. M-A-A P apa F? Orang Sunda mah susah jadi. Kadang-kadang aduh susah. Ya, TV Pak, TV. Memang orang Sunda nggak bisa bilang F kok. Itu fitnah. Mana kerendahan hati. Saya nggak apa-apa. Pak Japarin Marbun tuh kalau masih di MB, Pak Supi tahu tuh. Saya udah berdiri. Daniel berdiri dong. Ya sudah berdiri, berdiri. Aduh kacau banget kan. Begitu saya naik ke kursi, langsung sopan turun. Tapi saya sekarang mulai punya pemikiran. Saya bilang berterima kasih saya pendek. Kenapa? Sebab berpikirnya lebih cepat antara mata dengan hati dekat. Jadi tidak perlu gitu. Yang berikutnya ada keteladanan berdoa. Berdoa. Yesus tuh lagi sibuk pun berdoa. Lagi sibuk dia pergi. Nah kalau kita sekarang terbalik, pergi di saat sibuk yang namanya. Coba perhatikan, dia doa. Doanya bukan hanya sekedar berdoa, semalam suntuk berdoa. Yang sekarang adalah suntuk semalam tanpa doa. Dan mereka dia berdoa. Kita tahu doa itu adalah kuncinya ibadah. Doaku mukul ibadah. Dan Yesus bilang berdoa kepadaku, minta kepadaku. Nah kita nggak pernah minta. Teladan berikutnya adalah teladan ketaatan. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya katakan kenapa banyak orang sekarang itu jadi GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Karena dia nggak punya ketaatan. Kalau khotbahnya enak buat dia, buat cocok nih khotbahnya bagus. Tapi begitu khotbahnya menusuk, waduh. Orang yang taat itu, orang yang hanya fokus hatinya, fokus pikirannya, fokus pandangannya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Yesus mati berkata tetelestai, bukan hanya selesai begitu saja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan membaca, perhatikan di Filipi 2 ayat yang ke-9, seharusnya sampai ayat 11, tapi saya akan baca sampai ayat 9-nya saja. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sampai setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia, di dalam Yesus itu ada kuasa. Banyak orang tidak memanggil nama Tuhan, kesandung tembok, kesandung paku, bukan Tuhan yang dipanggil. Biung, alayong, biung. Bahkan ada orang katakan, mati aku. Suatu kali ada orang divonis kanker, setiap ketemu, mati aku, mati aku. Waktu saya datang ke rumahnya, mati saja sudah. Lu kepada dan itulah dari tadi ngomongnya mati aku, mati aku. Yus mati saja.
Bilang, kenapa tidak yakin Tuhan sanggup menolong? Ada juga bapak-bapak berkata, celaka aku, celaka terus. Bilang, kenapa tidak panggil nama Tuhan? Kenapa tidak sebut nama Yesus? Kenapa tidak undang nama Tuhan? Yesus mengundangnya nggak perlu dengan tata krama yang harus ada, panggil Yesus saja Allah tahu kok. Iya kan? Nah saudara berarti ke dalam Tuhan, Yesus namanya punya kuasa. Untuk apa? Untuk mengusir setan yang pertama. Gak perlu kita mengusir dengan yang lain, nama Tuhan saja. Apakah kita Yesus di mana pun nama Yesus dapat mengusir setan? Tidak. Orang Kristen itu di ruang tamu banyaknya buah roh, iya kan? Di ruang tamu banyak roh, buah roh bagus, tapi di kamarnya ada nggak buah daging? Harusnya buah roh ditampung di ruang tamu, tapi buah daging taruh di kamar. Supaya apa? Setiap mau tidur, buah dagingnya masih ada nggak dalam hidupku? Orang pengen nyelidiki orang lain, tapi dirinya nggak pernah mau diselidiki. Jarang orang begitu berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Jarang orang mau kata begitu, tapi nyelidiki orang lain yang banyak. Roma Irama sudah dari dulu ngomong begitu, ya kan? Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya, gitu kan? Kuman di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Terakhirnya bilang keterlaluan. Ya memang gajah di pelupuk mata nggak akan kelihatan. Berikutnya untuk menyembuhkan. Kuasa Tuhan berkuasa, nama Allah untuk menyembuhkan. Tapi Pak, saya sakit kok nggak sembuh-sembuh? Ya sembuhlah. Sembuh apa? Ketika kita bisa mengucap syukur, sembuh. Saya pernah besuk di Bethesda orang yang sakit kanker udah stadium 4. Saya mau masuk di pintu, dibuka pintu, saya diam dulu. Kenapa? Karena oma itu sedang berdoa, oma itu bernyanyi, oma itu sedang mendoakan anak-anaknya. Begitu saya masuk katakan puji Tuhan, oma tidak sakit. Loh, saya ini kanker Pak, stadium 4, itu hanya bagian dari tubuh oma saja. Sebab oma tidak sakit, oma masih bisa bersyukur, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Perhatikan di luar yang badannya sehat, tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan. Itu sakit malah. Saudara menyembuhkan, dan untuk menjawab segala doa dan permintaan kita, Tuhan katakan mintalah kepadaku, datang kepada Tuhan. Kita nggak pernah mau datang. Itu nama Tuhan yang berkuasa. Dan yang terakhir adalah nama Tuhan merupakan dasar dari ibadah kita. Kita sering berdoa di dalam nama Yesus mau ibadah. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan Yesus only, oh Yesus namanya itu saja, tapi apakah ibadah kita seturut dengan ibadah yang Yesus kehendaki? Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, apakah doa kita seturut dengan doa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya menjadi dasar ibadah? Bila 2 atau 3 orang sepakat di dalam namaku, dan bila 2 orang meminta di dalam namaku, katakan aku hadir di situ, dan aku akan memberikan jawaban dalam doa itu. Betapa hebatnya ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Tapi sayang banyak orang Kristen udah tahu resepnya, tidak melakukan itu. Saya sering mendengar orang Kristen berdoa tidak ditutup dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Belum sempurna doa itu kalau belum ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah Bapa melihat Yesus di kayu salib. Kami bersyukur kepada-Mu.
layakkan kami untuk menikmati pengampunan. Kau layakkan kami untuk menikmati pemulihan. Kau layakkan kami untuk menikmati kesembuhan. Bahkan Kau layakkan kami untuk menikmati semua yang Allah janjikan terhadap Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu, kami terima perjamuan kudus ini. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama. Amin. Kita boleh senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita terus melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Setiap tantangan, setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti di balik itu semua ada rencana yang terindah bagi kehidupan kita. Rencana Tuhan adalah rencana yang indah buat kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan melimpahkan segala berkat kasih karunia-Mu dalam kehidupan hamba-Mu Pak Daniel yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kami pada saat pagi hari ini. Berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati semua pergumulan dan kerinduannya. Khususnya dalam pengurusan IMP, kiranya Tuhan juga memberkati. Demikian juga Ibu Haruko, kami juga serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kiranya tangan-Mu yang penuh dengan berkat senantiasa memakai kehidupan hamba-Mu, baik suami, baik anak-anak, dimanapun hamba-Mu berada. Tuhan terus akan memperlengkapi dengan karunia-karunia yang baru, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih bangsa negara, kami juga tetap serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus beracara, Tuhan terus memberkati para pemimpin kami Tuhan, baik Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di mana saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi yang sulit, tapi kami percaya semua itu akan berakhir, semua akan ada masa expirednya. Kiranya Tuhan terus memberkati. Demikian juga kota kami Jogja, Kabupaten Sleman, kiranya juga Tuhan memberkati semua gereja-gereja yang ada di Yogyakarta. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya kasih setia-Mu terus limpahkan bagi kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita pandang kepada Tuhan. Berkat kasih karunia, damai sejahtera, berkat yang sejati, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan diberkati Tuhan, dan engkau akan menjadi kesaksian yang indah bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa berkati. Terima kasih. Kiranya Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.